Seturan, Sleman, Yogyakarta. Diduga pengeroyokan dan pembunuhan itu disebabkan adu mulut antara korban dan juga pelaku. Seorang pelaku pengeroyokan ditangkap dan diperiksa polisi. Dari pemeriksaan ini, saudara, diduga pengeroyokan dan pembunuhan dua mahasiswa ini berawal dari masalah sepele. Satu korban adalah mahasiswa dari Institut Seni Indonesia dan seorang lagi mahasiswa Universitas Atmajaya. Kejadian berawal saat korban dan pelaku tidak mau mengalah memberi jalan saat pelintas di lokasi kejadian tersebut. Adu mulut ini berujung pada pengeroyokan dan penusukan dua korban mahasiswa. Yang pertama, di perempatan Selokan Mataram ini terjadi perselisihan karena kedua kelompok tidak saling mengalah untuk memberi jalan. Dua korban, saudara DS dan saudara TIP, ditusuk oleh pelaku YF dengan menggunakan pisau yang sudah kami tunjukkan tadi. Pengeroyokan yang berujung pembunuhan terhadap dua mahasiswa terekam kamera pengawas atau CCTV. Dua mahasiswa dikeroyok sekelompok orang di wilayah Seturan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Minggu dini hari. Salah satu mahasiswa bernama David Siagalan terluka parah akibat senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawanya tak tertolong. Sementara temannya tewas di lokasi kejadian. Setelah diotopsi, jenazah David Siagalan tiba di rumah duka di Pematang Siantar. Dia tidak tega melihat kawan yang sudah dikeroyok karena sudah terkapar kawannya yang kabarnya meninggal di tempat. Karena dia nggak tahan melihat dia masuk ke lingkaran keributan, akhirnya dia kena tusuk. Sebenarnya bagi saya ini nggak ada pentingnya lagi. Anak saya udah meninggal. Selamat pagi pemirsa CNN Indonesia, kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah berita terbaru, diantaranya berita mengenai kondisi terkini banjir dan longsor di Jayapura. Bersama saya Agustina dan saya Mulyadi. Baik, informasi pertama, banjir melanda beberapa kecamatan di kota Jayapura, Papua pada Kamis pada pukul 00 waktu Indonesia bagian timur. Selain itu, BPBD Kota Jayapura melaporkan terjadinya tanah longsor di Kota Jayapura Utara. Hingga Jumat pagi dilaporkan 6 orang tewas akibat peristiwa ini. Dan tim gabungan bersama tim SAR masih mengevakuasi masyarakat menggunakan perahu karet dan truk. Rabu malam lalu tanah longsor melumpuhkan jalan Trans Papua yang menghubungkan jalan Kabupaten Jaya Wijaya, Tolikara dan Puncak. Tanah longsor menutup jalan sepanjang sekitar 15 meter dengan ketebalan 1 hingga 2 meter. Setelah warga berusaha membersihkan material longsor, kini jalan yang berada di Kampung Wandiri, Kabupaten Tolikara tersebut sudah bisa dilalui kendaraan. Pemirsa, informasi terkini sekaligus menutup kebersamaan kita pada hari ini. Saya Agustina dan saya Mulyadi. Kami mewakili tim CNN Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. saksikan selalu CNN Indonesia dan sampai jumpa. Di sini kami akan menyajikan informasi terkini mengenai kasus COVID-19 di Indonesia. Pemirsa, kabar bahagia kembali di negara kita yakni Indonesia. Mengenai vaksinasi COVID-19, angka COVID melonjak menurun semenjak diberlakukannya vaksinasi di setiap daerah-daerah. Menurunnya angka COVID-19 di daerah-daerah bukan hanya dari diberlakukannya vaksinasi, tetapi juga antusiasnya warga melakukan PPKM dan selalu menggunakan masker saat bepergian dan selalu menyediakan hand sanitizer. Menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia dapat dilihat dari positifnya masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19, yakni dari angka 92% hingga saat ini menunjuk 40%. Berita ini kami raup berdasarkan informasi Satuan Satgas COVID-19 melalui situs covid19.co.id. Demikian liputan 6 detik ini bersama saya Anissa Nurmawati dan rekan saya Musfira Yanti. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam sejumlah berita terkini dalam liputan 6 detik. Dengan bersama saya Nurlinda dan saya Miftah Hujana. Berita pertama, pada 27 Mei 2010 kurang lebih pukul 5:55 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi di Yogyakarta selama 57 detik.
3 skala Richter dengan kedalaman 7,5 km. Gempa tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa, kerusakan bangunan, serta putusnya jaringan komunikasi. Warga yang selamat dan mengungsi sekitar 200.000 orang. Gempa ini menjadi salah satu gempa yang memakan banyak korban jiwa. Berita selanjutnya, saudara, gempa berkekuatan 5,0 skala Richter mengguncang Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Rabu siang. Warga langsung berhamburan keluar rumah. Trauma warga terhadap gempa yang terjadi pada 28 September 2018 silam yang mengakibatkan tsunami dan likuifaksi belum hilang. Itulah sebabnya warga setempat kali ini langsung berupaya menyelamatkan diri ke kaki gunung setempat. BMKG menyatakan pusat gempa berada di 50 km sebelah utara Kabupaten Donggala. Belum ada laporan mengenai korban jiwa dan kerusakan terhadap gempa ini. Pemirsa, informasi terkini sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Saya Mita Huljana dan rekan saya, Linda. Saksikan terus liputan 6 terkini dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sriwana. Saya Fauzia Triseptiani. Saya Aswad. Dalam acara berita pada pagi hari ini untuk menayangkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Berita pertama yaitu tentang pembunuhan Citra Sanusi. Jadi keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi tidaklah hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Akan tetapi Kirana juga menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tonggak Tinggi itu. Kirana sendiri merupakan kekasih dari Guntur saat ini, sehingga dia cemburu akan pertemuan antara Guntur dan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku menyiksa korban dengan cara memukul menggunakan balok dan setrika. Salah satu pelaku menyumpal mulut Citra Sanusi menggunakan kertas nahasnya. Sumpalan kertas tersebut membuat Citra Sanusi tersedak dan tidak bisa bernafas. Akhirnya Citra Sanusi tewas. Berikut liputan selengkapnya. Berita selanjutnya yaitu kebakaran hebat melanda permukiman warga yang berada di Jalan Mubarak dan Jalan Lumba-Lumba, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kebakaran permukiman padat penduduk terjadi pada Jalan Mubarak dan Jalan Lumba-Lumba tersebut pada Minggu malam 2 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Menurut warga di lokasi kejadian, api dengan cepat merambat ke rumah-rumah lain yang awalnya berasal dari rumah salah satu warga yang berada di tengah permukiman. Usaha warga untuk memadamkan api tidak berhasil karena kencangnya angin. Sementara itu, Kapolres Toli-Toli AKBP Hendro Purwoko mengatakan besaran kobaran api membuat upaya pemadaman baru selesai dilakukan oleh petugas gabungan pada jam 03.00 waktu Indonesia Tengah pada Senin dini hari. Hingga Senin pagi, kepolisian di Toli-Toli lanjut Hendro Purwoko masih melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Sementara petugas dinas sosial setempat menangani para korban kebakaran. Berdasarkan data sementara, jumlah rumah yang terbakar dalam kejadian ini sebanyak 385 rumah dan 400 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi. Sebagian besar rumah terbakar terbuat dari kayu dan saling berdekatan satu sama lain. Berita selanjutnya yaitu misteri hilangnya Dr. Faisal di lokasi Batu Raksasa. Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Tengah di tempat tepi jurang yang berada di Jalan Trans Sulawesi Toli-Toli, Buol dan Dusun Mangunung, Desa Linggadat, Kecamatan Cakopamian, telah ditemukan satu unit sepeda motor bermerek PCX bersama barang-barang lainnya dan teridentifikasi milik seorang Dr. Faisal. Seorang saksi Sari menelpon Polsek Cakopamian yang menyampaikan bahwa pada saat saksi melintas di Jalan Trans Sulawesi Toli-Toli Buol tersebut,
Saksi melihat ada sepeda motor yang sudah terjatuh di tepi jurang, di tepi jalan poros dengan posisi lampu masih menyala. Saksi menelpon Polsek Yaku Pamian bahwa ada kecelakaan. Oleh karena di tempat kejadian juga sudah ada warga lain. Selain melanjutkan perjalanan menuju Kubul, adapun warga yang menduga Dr. Faisal diculik dan ada juga yang menduga Dr. Faisal disembunyikan oleh sosok makhluk halus penunggu batu raksasa yang di lokasi tersebut. Hilangnya Dr. Faisal pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 belum ditemukan hingga dini hari dan belum ditemukan titik terang keberadaan Dr. Faisal. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar berita pagi ini. Saya Fauzia